Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya Pendeta Rehardan Desiala bersama istri secara bergantian mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Bapa, di mana malam telah kami lewati, dan sebagai tanda ucapan syukur kami hendak mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan urayanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini Senin 4 April 2022 dengan tema renungan adalah Melihat Kemuliaan Allah, terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54-55. Demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Mari kita menggali ayat bacaan kita dengan pertanyaan berikut. Apakah yang melatar belakangi Kisah Para Rasul 7 ayat 54-55? Atau apa yang dimaksud dengan Mahkamah Agama itu mendengar semua itu pada ayat ke-54? Latar belakang kisah ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 11 sampai pasal 7 ayat 1 sampai 53, yang garis besarnya adalah sebagai berikut. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 11 sampai 14, jemaat orang Libertini dari Kirene dan dari Alexandria bersama jemaat lainnya menuduh Stefanus bahwa ia telah menghujat Musa dan Allah dengan mengatakan bahwa Kristus akan merobohkan bait suci dan mengubah hukum Taurat. Sedangkan dalam Kisah 7 ayat 1-53, Stefanus menguraikan garis besar sejarah Israel, mulai dari panggilan kepada Abraham sampai didirikannya Bait Allah pada zaman Raja Salomo. Sejarah Israel memperlihatkan bahwa Allah yang mengatur sejarah. Tanah Kanaan yang ditempati bangsa Israel adalah perwujudan penggenapan janji Allah kepada Abraham. Yusuf yang telah diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya adalah orang yang disiapkan Allah untuk memelihara ayahnya dan saudara-saudaranya pada masa kelaparan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Pengalaman Yusuf merupakan gambaran bagi Tuhan Yesus yang disalibkan oleh bangsa Yahudi. Padahal dia adalah penyelamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk bagi orang Yahudi. Bangsa Israel beberapa kali memberontak terhadap kepemimpinan Musa. Padahal Musa adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Penolakan terhadap Musa ini menggambarkan penolakan bangsa Israel terhadap Kristus. Terhadap tuduhan bahwa Kristus mengubah hukum Taurat, Stefanus justru memperlihatkan bahwa bangsa Israel telah berulang-ulang berlaku tidak taat terhadap kehendak Allah. Yang paling membuat orang Sanhedrin atau Mahkamah Agama marah terhadap Stefanus adalah perkataan Stefanus bahwa tindakan orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus adalah pengulangan terhadap tindakan nenek moyang bangsa Israel yang menganiaya dan membunuh para nabi. Siapakah Stefanus? Siapakah yang memenuhi Stefanus? Stefanus adalah salah seorang dari 7 orang dari diaken yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, penuh iman, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3-6. Yang memenuhi Stefanus adalah Roh Kudus. Apakah artinya Stefanus penuh dengan Roh Kudus? Artinya yang pertama, Stefanus penuh dengan buah Roh Kudus seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang kedua, Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa, sehingga Roh Kudus memampukan Stefanus mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Yang ketiga, Stefanus dimampukan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, dahsyat sekali peranan Roh Kudus bagi orang yang menjadi seorang martir. Apa yang dimaksud dengan martir? Kata martir berasal dari bahasa Yunani martus yang berarti saksi
atau orang yang memberikan kesaksian. Kata ini umumnya dipakai untuk orang-orang yang berkorban, seringkali sampai mati demi kepercayaannya. Martir adalah seorang yang berani berjuang demi membela iman, menjelaskan iman dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, Roh Kudus memenuhi para martir atau saksi untuk menyatakan kuasa, kasih, dan kebenaran Allah. Roh Kudus membentuk seorang martir atau saksi berkarakter Kristus. Roh Kudus memberikan hikmat bagi seorang martir atau saksi Kristus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar tentang pengajaran pokok-pokok iman Kristen dan mempertahankan apa yang dipelajari, dipahami, dan dipercayai. Semua itu juga terjadi karena Stefanus memberi diri untuk menjadi alat memberitakan Kristus dan semua karyanya. Stefanus berani meresikokan dirinya sebagai seorang martir demi tersebarnya kuasa kasih dan kebenaran Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Tadi dikatakan bahwa Roh Kudus memampukan Stefanus melihat kemuliaan Allah dan Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Apakah maknanya? Maknanya adalah seperti yang tertulis pada beberapa ayat berikut ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." 2 Korintus 4 ayat 6 berkata, "Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus." Di dalam 2 Timotius 4 ayat 18, "Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin." Apa yang menjadi komitmen kita hari ini? Pertama, hidup dipimpin Roh Kudus. Kedua, bersedia menjadi martir atau saksi Kristus. Ketiga, hidup dalam kemuliaan dan kebenaran Allah. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkannya. Mari kita membagikan kebenaran ini kepada anggota keluarga, komsel, jemaat, teman agar mereka memberi diri menjadi saksi Kristus. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dan uraian singkatnya di hari ini. Berkati setiap orang dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk hidup dalam kemuliaan dan kebenaran Allah, dan biarlah setiap aktivitas yang kami jalani menjadi kesempatan untuk menceritakan kasih Allah kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.